Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 421 sampai bab 430. Brother Tempest hanya mengejek. Sampai jumpa besok katanya sebelum meninggalkan tempat kejadian. Berapa totalnya? Bos, Ivene hanya tersenyum kecil sebelum mengeluarkan sekitar $8.000 dan meletakkannya di atas meja. Ini termasuk makan kami dan merawat 3 mayat. Dia berbicara. Seharusnya tidak masalah, kan? Tidak. Tidak masalah sama sekali. Tentu saja tidak akan ada masalah. Bos segera berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, F***. Brother Tempest dan anak buahnya bukan orang baik. Saya sudah bersabar dengan mereka selama beberapa waktu. Orang-orang ini terbiasa menindas yang lemah. Dan orang-orang tidak cukup berani untuk menentang mereka. Belum lagi, mereka tidak pernah membayar apapun ketika mereka makan di sini. Mereka terus mengatakan kepada saya bahwa mereka berutang kepada saya untuk saat ini dan utang mereka telah membengkak menjadi beberapa ribu dolar sekarang. Mereka tidak pernah membayar sekalipun. Ya, kami selalu ingin orang-orang ini mati. Terima kasih, Tuan yang baik. Ya, veteran itu benar-benar hebat. Dia merawat mereka tanpa berkeringat. Pujian mulai terpancar dari para penonton saat mereka memuji Jack. Saat itulah seorang lelaki tua maju 2 langkah ke arah Jack. Budi. Ikuti saran saya dan tinggalkan Eastfield sesegera mungkin. Saran lelaki tua itu. Jangan menghadiri pertarungan. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di klan Elang. Hanya dengan melarikan diri ke sini dan pergi sejauh mungkin, kamu akan dapat hidup. Jack hanya terkekeh. Dia tidak tampak khawatir sedikit pun. Jangan khawatir, kakek. Selama aku di sini, orang-orang itu tidak akan pernah melihat cahaya hari. Jack. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan melewati orang-orang dari klan Elang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan bertemu mereka untuk pertarungan besok? Tiger menghela nafas. Rasa bersalah membanjirinya saat itu juga. Jangan khawatir, bukan apa-apa yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Setelah beberapa pemikiran, Jack berkata, sekarang sudah larut. Jadi kamu harus cepat pulang sekarang. Aku juga harus pulang. Katakan di mana kamu tinggal dan aku akan mengunjungimu kapanpun aku bebas. Kita bisa menyusul beberapa minuman suatu hari nanti. Baiklah. Tiger mengangguk sebelum memberitahu Jack alamatnya. Sesekali menoleh ke belakang. Dia pergi bersama istrinya dengan perasaan bersalah besar. Ivene berkicau dan bertepuk tangan saat Tiger dan istrinya menghilang dari pandangan. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Meskipun tampaknya kamu telah berpapasan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik. Jack menyunggingkan senyum pahit. Dia tidak pernah berniat untuk terlibat dalam kekacauan yang tidak dia inginkan. Tetapi demi temannya, dia harus turun tangan. Dia tidak menyesali apapun. Bahkan jika dia memiliki kesempatan lain untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dia akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Klan Elang adalah klan yang cukup menonjol. Namun, pria Brother Tempest itu sepertinya bukan anggota utama dalam klan. Jadi jangan khawatir. Dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari selusin laki-laki di sini. Tanya tersenyum dan berkata, bunuh orang-orang itu ketika saatnya tiba. Selama itu bukan orang penting, klan Elang tidak akan pernah menyelidiki masalah ini. Jack tertegun sejenak. Betulkah? Jack berbicara sebelum dia menambahkan. Ya ampun, sepertinya kamu cukup memahami klan Elang. Kurang lebih. Kurasa, klan Elang memiliki sekitar 1.000 anggota. Namun, kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah klan Saku mereka di bawah mereka. Mereka memiliki beberapa ratus dari mereka. Dan klan kecil itu semuanya berada di bawah kendali klan utama. Klan kecil itu akan membanggakan nama klan Elang ketika mereka berkeliaran, atau menimbulkan masalah. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak dianggap sebagai anggota penting klan Elang. Klan kecil ini semuanya berada di bawah mereka. Jelas tanya. Lebih dari 10 anggota dari klan kecil ini mati setiap hari. Tetapi klan Elang tampaknya tidak terganggu. Saat tanya selesai, dia berbalik untuk melihat Ivene. Oh tidak. Dia berbicara dengan cemas. Ivene benar-benar mabuk.
Jack dan Tanya dengan cepat pergi ke sisi Ivene. Ivene sedang merosot di atas meja pada saat ini, tertidur lelap. Jadi itu sebabnya dia diam untuk waktu yang lama. Dia tertidur. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mengemudi di sini. Tanya melirik Jack sebelum menambahkan. Kau harus menggendongnya kembali. Yah, itu tidak pantas, kan? Jack memberi Ivene sekali lagi. Kecanggungan yang dia rasakan begitu kuat sehingga terlihat di wajahnya. Payudara Ivene agak besar. Dan itu hanya nasib buruknya bahwa dia mengenakan rok yang agak minim. Sebagian besar pahanya terbuka. Jika dia menggendongnya kembali, tidak mungkin baginya untuk tidak menyentuh tubuhnya. Yang paling penting adalah, meskipun Ivene seksi dan berpakaian berani, dia bisa mengatakan bahwa Ivene bukanlah wanita yang polos. Jack berasumsi dia tidak benar-benar melepaskan insiden itu sejak saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berusaha mati-matian untuk meminumnya dan membuatnya mabuk. Apa yang tidak pantas? Anda tidak mengharapkan saya untuk membawanya kembali, kan? Tanya memutar matanya ke arah Jack. Sudah larut. Tidakkah kamu ingin pulang lebih awal? Dia berbicara. Dibiarkan tanpa pilihan. Jack hanya bisa tertawa dalam kekalahan sebelum menarik Ivene berdiri dengan mudah. Dia kemudian berjongkok dan menggendong Ivene di punggungnya. Dia merosot ke punggung Jack sementara Jack memeluk kedua kakinya. Ini membuatnya merasa sangat bertentangan. Dia tidak pernah menggendong Selena sampai hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita pertama yang akan dia gendong adalah Ivene. Jika dia tahu ini akan menjadi hasil untuk hari ini, dia akan pergi ke sini lebih awal. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyarankan agar mereka berjalan di sini karena dia pikir jaraknya tidak terlalu jauh. Tanya, yang berjalan di samping mereka, tertawa nakal ketika dia melihat ekspresi kesusahan ringan Jack. Kau tampak bingung dan malu. Benarkah? Setelah menyadari kesunyian Jack sambil mempertahankan ekspresi dingin, dia menambahkan, ayolah, kamu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahmu. Seandainya ada pria lain, mereka akan senang bisa menggendong wanita cantik seperti itu, di punggung mereka. Ya ampun, kaki itu, payudara itu, isyarat batuk palsu dari Tanya. Kamu tahu, bukankah kamu seharusnya merasa sangat bahagia? Aku bahkan belum menggendong istriku. Aku tidak menyangka. Jack merasa bersalah. Dia merasa telah berbuat salah kepada Selena. Tanya hampir pingsan karena komentarnya ketika dia berkata, tidak mungkin, kan? Anakmu sudah sangat tua sekarang. Dan kamu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu sebelum melanjutkan. Aku hampir lupa bahwa kamu mendaftar untuk bertarung atas nama Ivan saat itu. Kamu menjadi tentara pada hari berikutnya pernikahanmu. Perjalanan itu memakan waktu 5 tahun. Dan kamu baru saja kembali. Hubunganmu dengan istrimu tidak terlalu dalam kalau begitu. Sesuatu kemudian menyadarkannya. Jika itu masalahnya, apakah istrimu akan melarangmu tidur dengannya? Dari menyentuhnya. Untuk menutupi rasa malunya, dia memutar matanya ke arahnya. Kamu bocah kecil. Bagaimana kamu bisa penasaran seperti ini? Dia memecatnya. Saya pikir Anda harus mendapatkan pacar untuk membuat Anda terkendali. Anda hidup seperti anak kecil. Bahkan ketika Anda berjalan, Anda akan melompat-lompat seperti anak kecil. Tanya membuat wajah jelek pada Jack sebelum berjalan di depan Jack dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat dia mulai melompat-lompat. Dia tampak seperti putri kecil yang manja. Tidak ada yang salah dengan itu. Balasnya dengan lancang. Dengan cara ini, aku akan hidup bebas dan bahagia. Betapa menyenangkannya. Aku tidak bisa selalu hidup sepertimu. Menjaga wajahmu yang pahit sepanjang hari. Saat mereka hendak menyeberangi zebra cross pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba menerobos lampu merah dan melaju kencang ke arah mereka. Mencari, Jack seperti rusa yang terjepit lampu depan. Dengan insting, dia dengan cepat menarik Tanya ke arahnya. Tidak baik, seketika menyadari Ivene masih di punggungnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang Ivene. Karena Ivene sudah ringan di kakinya dalam keadaan mabuk, kekuatan tarikan Jack membuatnya tersandung dan jatuh ke tubuhnya. Jack terjepit di antara dua wanita. Saat dia kehilangan keseimbangan, dia tersandung dan jatuh ke Tanya karena berat badannya menyeretnya ke bawah bersamanya. Dia telah menarik lengan Jack dalam ketakutan dan ketakutan, sehingga kekuatan tarikannya menariknya ke bawah bersamanya. Semua itu terjadi dalam sekejap. Satu-satunya niatnya adalah untuk menjaga kedua wanita dari bahaya. Namun Jack terjepit di antara Tanya dan Ivene pada akhirnya. Tanya tidak pernah menyangka saat dia jatuh. Dan dengan menarik Jack ke arahnya, bibir mereka akan bertemu.
Waktu sepertinya berhenti bergerak saat itu juga saat beban Jack menjepitnya. Wajahnya yang memerah membakar wajahnya saat napasnya menjadi sesak. Benar-benar terdiam. Dia segera mengangkat kepalanya dan hendak bangun. Dia lupa bahwa beban ekstra, Ivene, mendorongnya ke bawah. Dan dia jatuh kembali sekali lagi. Jack merasa sangat bingung saat dia baru saja melepaskan bibirnya dari Tanya. Ivene yang jatuh di atasnya, menyatukan bibir mereka lagi. Tentu saja, Tanya tahu itu semua kecelakaan. Tapi itu adalah ciuman pertamanya. Memang, ratusan pikiran berkecamuk di benaknya. Ini terlalu kebetulan. Dan seluruh situasinya terlalu memalukan. Ya Tuhan, aku benar-benar mencium pria yang sudah menikah. Anaknya sudah 4. Tanya merasa sangat malu. Meskipun Tanya sangat menghormati pengawalnya, dia tidak pernah memiliki niat tersembunyi terhadapnya. Seluruh situasi ini terlalu kejam untuknya. Jack tertegun sejenak sebelum terhuyung-huyung dari mereka. Dia kemudian membantu Tanya berdiri dan menggendong Ivene di punggungnya lagi. Saya berasumsi Anda tahu itu kecelakaan sebelumnya. Saya tidak bermaksud melakukan itu. Anda tidak akan menyebut saya bajingan, kan? Rasa malu melanda Jack saat dia mengangkat Ivene ke punggungnya sekali lagi. Tidak mampu menatap mata Tanya. Tanya masih seorang wanita muda. Dan dia sebenarnya. Ya, aku tahu kamu tidak akan sengaja melakukan itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyebutmu bajingan. Wajah Tanya memerah. Dan ekspresi bingungnya tetap tidak berubah. Pipinya masih terasa hangat. Ya, mobil itu benar-benar menabrak lampu merah sebelumnya. Pengemudi yang mengerikan. Bingung. Jack menyindir percakapan saat dia mengubah topik pembicaraan dengan terampil. Sebenarnya, dia berkeringat dingin. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa Tanya dan Ivene tidak berbau harum sedikit pun. Tetapi hati nuraninya mengingatkannya bahwa dia sudah punya istri. Jadi dia tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas. Ya, pengemudi yang mengerikan. Tanya menghentakkan kakinya. Dia kemudian menatap Jack saat dia mengumpulkan jawaban. Syukurlah kamu menarikku keluar dari jalan sebelumnya. Kalau tidak, aku akan ditabrak lebih awal. Bisakah kamu tidak memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi sebelumnya? Memalukan. Jangan khawatir. Aku akan membawanya ke kuburanku. Jack menghela napas lega. Untungnya baginya, Tanya masih seorang wanita yang masuk akal. Dia tidak akan marah padanya atau membencinya karena sesuatu yang mereka berdua tidak bisa kendalikan. Kamu tidak ingin aku membawanya kembali ke kamar juga, kan? Jack mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa mereka mendekati pintu masuk kediaman keluarga Drake. Dia merasa agak malu. Lagi pula, itu akan membuatnya malu tanpa akhir jika ada pengawal yang berpatroli. Atau bahkan yang berjaga di pintu, melihatnya. Omong kosong. Kalau begitu, apakah Anda mengharapkan saya untuk menggendongnya? Selain itu, dia sudah berada di punggung Anda. Jadi cepatlah dan bawa dia ke tempat tidur. Tanya memutar matanya ke arah Jack. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan canggung yang dia alami setelah Jack menciumnya. 2 kali. Bahkan, tunggu sebentar. Melihat sesuatu, dia segera mengeluarkan selembar serbet basah. Ayo, biarkan aku membantu menyeka mulutmu. Dia dengan lembut menyeka mulut Jack saat dia berbicara. Ya Tuhan. Ada noda lipstik di atasnya, keluhnya. Jika ada orang yang memperhatikan ini, tidak ada yang kami katakan yang bisa membuat kami tidak bersalah. Jack meringis saat mendengar pernyataan itu. Dan dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena Tanya memperhatikan detail sekecil itu. Kalau tidak, jika dia pulang ke rumah dan Selena malah menyadarinya, bagaimana dia akan menjelaskan padanya? Belum lagi, dia memiliki ibu mertua yang tidak masuk akal di rumah. Jangankan putrinya, apakah ibu mertuanya tidak akan memaksa Jack untuk segera menceraikan putrinya? Oh, syukurlah kau menyadarinya. Saat dia menatap Tanya yang dengan hati-hati menyeka bibirnya untuknya. Rasa malu merayap dalam dirinya sekali lagi. Dia tidak ingin apa-apa selain bersembunyi di celah di suatu tempat. Seluruh wajahnya memiliki warna merah muda untuk itu. Semua selesai. Tanya berbalik dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Meski jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang begitu intim. Dia perlahan-lahan menjadi orang yang gugup. Selain itu, Jack tidak dapat disangkal tampan. Wajahnya tampak sangat detail karena meneriakkan kejantanan. Wajah gagah ini membuatnya gugup dalam sekejap. Namun, dia tidak membantu Ivene untuk menyeka lipstiknya saat dia digendong di punggung Jack karena akan sangat merepotkan untuk melakukannya. Ketiganya akhirnya tiba di pintu masuk utama. Ketika beberapa pengawal memperhatikan Jack dan Tanya, mereka dengan panik menyambutnya.
Namun, ketika mereka mengangkat kepala sekali lagi, mereka semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat Jack. Salah satu dari mereka sangat terkejut sehingga dia benar-benar terbelalak. Bola matanya hampir terlepas dari rongganya. Ivene adalah kecantikan yang terkenal. Dan daya tarik utamanya adalah betapa seksi dan feminin penampilannya. Tubuhnya. Karena tidak ada istilah yang lebih baik. Dunia lain. Poin terpenting adalah bahwa wanita ini sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Banyak tuan muda yang gagal mengejar Tanya karena statusnya yang sangat tinggi kemudian beralih mengejar Ivene sebagai gantinya. Namun, tidak peduli hadiah apa yang diberikan atau seberapa banyak mereka mengungkapkan cinta mereka, Ivene tidak akan pernah setuju dengan kemajuan mereka. Dia juga tidak akan pernah memasuki bar atau tempat yang serupa. Hanya Tanya yang bisa menyeretnya keluar untuk sesi karaoke dalam keadaan normal apapun. Namun, inilah mereka. Jack menggendong Ivene di punggungnya. Adegan ini saja membuat semua orang cemburu. Jack menundukkan kepalanya dan melangkah masuk. Dia tidak menginginkan apapun selain menghindari tatapan mata orang-orang ini sesegera mungkin. Dia merasa gelisah. Tetapi dia ingin dirinya tenang. Mereka seharusnya tahu bahwa dia adalah prajurit tertinggi yang tak kenal takut. Bahkan saat menghadapi puluhan ribu musuh. Pasukan musuh itu akan gemetar hanya karena menyebut prajurit tertinggi. Sekutu. Bagaimanapun, akan lebih termotivasi untuk bertarung dalam pertempuran hanya dengan menyebut prajurit tertinggi. Sosok yang begitu kuat sebenarnya merasa sangat gugup dan malu pada saat ini. Para veteran lainnya mungkin akan sangat terkejut dan terkejut jika mereka mendengarnya. Nona tanya, Jack, tepat ketika Jack mengira dia bisa bernapas. Dia mendengar suara Kyle yang kasar dan gaduh dari belakang. Kyle, Harvey, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya berbalik dan bertanya. Senyum malu-malu di wajahnya. Oh, kami baru saja kembali dari minum-minum di luar. Kyle tertawa ketika dia menatap wanita di punggungnya. Dia dengan nakal memberi Jack acungan jempol. Kamu benar-benar hebat. Bos, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Orang biasa lainnya akan membawa kecantikan mereka kembali ke pelukan mereka dan Anda, di sisi lain, memberi tumpangan pada seorang wanita cantik. Jack merasa kewalahan secara internal saat dia menatap Kyle dengan tatapan mengancam. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar meminta pukulan, bukan? Dia tergagap. Nona Ivene mabuk. Dan aku hanya membawanya kembali. Harvey terkekeh karena Jack dipuja sebagai idola setiap pengawal Drake. Mereka semua sangat menghormatinya. Jack seharusnya tahu bahwa bahkan 3 penjaga utama dari keluarga Drake tidak diperlakukan seperti itu. Cepat dan enyahlah. Aku pria terhormat. Jadi kenapa aku harus merasa bersalah tentang apapun? Jack memelototi semua orang sebelum berbalik dan memasuki mansion dengan Ivene di punggungnya. Tanya tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti Jack dari belakang. Bos pasti ada sesuatu. Oke. Dia membuat Nona Ivene mabuk. Ya, ketika sekitar 7-8 dari kita pergi makan sebelumnya. Kita bertemu dengan Nona Ivene. Dan dia mengalahkan kita semua. Wow, bos kita benar-benar layak menjadi bos kita. Kali ini, dia membalaskan dendam kita. Beberapa pengawal mulai mengobrol di antara mereka sendiri saat Jack berada di luar jangkauan pendengaran. Wow, berbagi makanan dengan 2 wanita cantik. Kapan saya akan mendapatkan perawatan seperti itu? Harvey menghela nafas saat dia berjalan ke depan. Kamu, kehidupanmu selanjutnya. Mungkin, Kyle menjawab sebelum tertawa terbahak-bahak. Wow, kamu luar biasa. Tidak ada satupun keringat dari tubuhmu setelah menggendongnya sejauh itu. Kamu bahkan tidak terlihat lelah. Seru Tanya saat melihat Jack meletakkan Ivene di tempat tidur sebelum melepas sepatunya. Berat ini bukan apa-apa untuk pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda bahwa bahkan dengan 2 Ivenes di punggung saya bahkan tidak akan berkeringat? Jack berbicara dengan senyum tenang. Dia tidak menyangka Tanya akan memutar matanya ke arahnya. Kau benar-benar serakah, gumamnya. Memiliki 1 wanita cantik di punggungmu tidak cukup untukmu. Dan kamu menginginkan 2 sebagai gantinya. Jack terdiam. Baiklah. Sekarang, ini sudah larut. Dan aku harus pulang. Jack hendak berbalik dan pergi setelah melihat arlojinya. Hei, tidak mungkin. Kamu akan pergi begitu saja. Tidakkah kamu akan membawanya ke kamar kecil untuk memandikannya karena cuacanya sangat panas? Aku tidak mungkin memindahkannya. Tahu. Tanya memanggilnya tepat saat dia maju beberapa langkah. Jack kesal sekali lagi. Aku laki-laki. Oke, dia berbicara dengan gelisah. Jika kamu tidak bisa memindahkannya, kamu dapat meminta beberapa pelayanmu untuk memindahkannya untukmu. Tahu.
Aku hanya mempermainkanmu. Kamu seharusnya melihat betapa ketakutannya kamu. Tanya kemudian memutar matanya ke arah Jack sebelum menambahkan. Kamu tidak menyenangkan. Jika kamu adalah pria lain, mereka akan ngiler setelah mendengar itu. Jack tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berjalan ke bawah. Jack mengendarai mobilnya dan segera sampai di rumah. Kamu kembali sangat terlambat. Dan kamu bau alkohol. Berapa banyak yang kamu minum dengan tanya? Selena sudah mandi. Dia berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Dia meletakkan teleponnya dan bangkit dari tempat tidur ketika dia melihat Jack kembali. Aku bahkan tidak ingin membicarakannya. Bahwa Ivene, sepupu tanya, adalah pecandu alkohol. Dia memaksaku untuk minum dengannya. Jack tertawa datar. Dia merogoh lemarinya untuk mencari piyama dan bersiap untuk pergi tidur. Selena pergi di belakangnya dan mengendus. Tidak mungkin. Kenapa aku mencium bau parfum di tubuhmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersama dengan wanita kaya itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita kaya itu adalah Dewi Perang dan temanmu? Selena mengoceh. Saya pikir Anda tidak pergi minum dengan Nona Drake, tetapi pergi mencari wanita kaya itu. Jack agak terkejut melihat bagaimana hidung Selena cukup sensitif untuk membedakan aroma parfum pada dirinya. Dia tertawa getir sebelum menjawab. Jangan khawatir, Selena. Suamimu adalah pria yang saleh dan bermoral. Apa aku terlihat seperti seseorang yang mengandalkan uang dari wanita kaya? Selena memiringkan kepalanya dan cemberut. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kamu cukup tampan. Dan kamu memang memiliki potensi. Jawabnya dingin. Jack tidak marah ketika mendengar itu. Sebaliknya, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia maju selangkah dan melingkarkan tangannya di pinggang Selena. Apakah kamu cemburu? Sayang, aku tidak menyangka kamu akan begitu peduli padaku. Dalam mimpimu, aku sama sekali tidak peduli padamu. Selena berjuang keluar dari pelukan Jack dan mundur 2 langkah. Biarkan saya menjelaskan ini. Jack White, saya tidak akan menyalahkan Anda jika Anda bisa membuat wanita lain jatuh cinta kepada Anda. Tetapi jika Anda menjadi mainan laki-laki wanita hanya untuk uang, saya akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Meludahi wajahmu. Apakah ada perbedaan? Jack bingung. Selena mengangkat dagu dan menyilangkan tangannya. Tentu saja ada perbedaan. Dalam situasi sebelumnya, suami saya adalah pria yang cakap dan menawan yang layak mendapatkan cinta dari wanita lain. Dalam situasi terakhir, suami saya adalah gelandangan tidak berguna yang tidak dapat menghidupi keluarganya tanpa menjadi anak laki-laki wanita kaya, mainan. Jangan khawatir. Aku jelas bukan mainan anak laki-laki wanita kaya, kata Jack sambil tersenyum kering. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa Ivene Drake ingin mencari seseorang untuk minum bersamanya? Dia mabuk dan tidak bisa bergerak. Dan aku tidak punya pilihan selain menggendongnya di punggungku. Itu sebabnya aku memiliki parfum di punggungku. Dia mengangkat bahu dan mengangkat tangannya. Lagi pula aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Nona Drake. Baiklah. Aku tahu. Pergi dan mandilah. Kamu masih harus bekerja besok pagi. Selena tersenyum dan mendorong Jack ke kamar mandi. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Sayang. Aku ingin ditemani. Jack mau tak mau menggoda wanita cantik di depannya. Aku sudah mandi. Selena memutar bola matanya. Kamu tidak tampan. Tapi pikiranmu liar. Yah. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku memiliki potensi untuk menjadi mainan anak laki-laki wanita kaya? Mengapa aku tidak tampan sekarang? Mungkin Anda telah menemukan diri Anda seorang wanita kaya buta. Selena memutar matanya lagi. Meskipun dia merasakan kehangatan di hatinya dalam hal ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia jatuh cinta lebih dalam dengan pria itu. Dia hanya kembali beberapa jam lebih lambat dari sebelumnya. Dan dia sudah mengkhawatirkannya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan pergi tidur lebih dulu. Keesokan paginya, Ivene duduk dan meregangkan tubuh setelah dia bangun. Lengannya kemudian membeku di udara saat dia terlihat sangat bingung. Ivene menunduk untuk melihat tubuhnya dan melihat dia mengenakan piyama tali spaghetti. Ivene menghirup udara dingin seteguk. Ya Tuhan, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa pulang tadi malam? Siapa yang memandikanku dan memakaikan pakaian untukku? Dia menyimpulkan bahwa Tanya bukanlah orang yang membawanya pulang. Dan dia secara bertahap menjadi ketakutan. Jangan bilang itu Jack. Secara kebetulan, Tanya membuka pintu kamarnya dan masuk saat itu juga. Oh, kamu sudah bangun. Kupikir kamu masih tidur. Aku tidak menyangka kamu bisa kalah dari Jack White dalam minum. Tanya agak terkejut saat melihat Ivene duduk tegak. Tanya,
Bagaimana? Aku kembali ke sini tadi malam. Apakah Jack White membawaku ke sini? Apakah kita naik taksi? Ivene tersadar ketika dia melihat Tanya memasuki ruangan. Pertanyaannya menyembur keluar sebelum dia bahkan bisa menjernihkan pikirannya. Sangat dekat. Jadi kami tidak naik taksi. Tanya berbicara sebelum tertawa kecil. Kamu terlalu mabuk. Jadi aku meminta Jack untuk menggendongmu di punggungnya. Tambah Tanya. Apa? Maksudmu aku terlentang di punggungnya? Ivene kehilangan kata-kata. Rasa bersalah dan malu menguasai akal sehatnya. Yang terpenting, dia berpakaian minim malam sebelumnya. Dan dia tidak tahu apakah pria itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan padanya sambil membawa dirinya yang mabuk. Dia tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Kamu tidak bilang. Jangan bilang bahwa kamu masih bingung dengan alkohol. Bagaimana lagi dia bisa menggendongmu jika bukan karena kamu berbaring telentang? Tanya tertawa saat melihat wajah bingung Ivene. Lalu, siapa yang mengganti bajuku? Jangan bilang kalau itu dia juga. Ivene tampak sedih. Orang itu, jangan bilang dia melakukan sesuatu padaku saat aku mabuk berat. Tania terperangah. Jangan khawatir. Dia bukan tipe orang seperti itu. Kamu benar-benar musnah. Dan karena itulah kami tidak memasukkanmu ke dalam bak mandi. Aku meminta pelayan untuk menggantimu dengan piyama. Dia duduk di sebelah Ivene di tempat tidur. Cekikikan, biarkan aku memberitahumu, Ivene. Jack sangat malu ketika aku memintanya untuk membawamu kembali tadi malam. Dia juga tidak setuju pada awalnya. Kami bertemu Harvey di sepanjang jalan. Tanya berbicara sebelum cekikikan keluar darinya, bibir. Kamu seharusnya melihat betapa merah wajahnya. Apa yang membuatnya malu? Orang itu memanfaatkanku. Seharusnya aku yang malu. Sekarang Harvey melihatku dalam keadaan seperti itu. Wajah Ivene sangat memerah. Pria itu tahu bahwa aku perempuan. Tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan padaku saat minum. Ahem, Suster Ivene. Kaulah yang memaksanya mengikuti kontes minum tadi malam. Apa kau tidak ingat betapa sombongnya kau tadi malam? Tanya tertawa datar. Terserah, aku akan mandi. Sungguh, orang aneh itu. Bagaimana dia memiliki kapasitas alkohol yang begitu besar? Ivene melangkah dengan marah ke kamar mandi. Kemudian, Jack menelepon Tanya dan memberitahu dia bahwa ada urusan yang harus diselesaikan. Dia tidak akan pergi ke rumah keluarga Drake hari itu. Dia bermalas-malasan di rumahnya sampai sekitar tengah hari ketika dia memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Kemudian, dia naik taksi ke Carefree Villa. Carefree Villa adalah tempat yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Villa ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dan lingkungan yang tenang. Bangunan-bangunan yang dibangun terinspirasi dari bangunan-bangunan tua. Seseorang akan merasa seolah-olah mereka dibawa kembali ke masa lalu saat mereka melangkah masuk. Dalam keadaan normal, pengeluaran minimum akan ada $10.000 per orang. Untuk memesan seluruh villa akan menelan biaya setidaknya 5 juta sehari. Namun, semuanya berbeda hari ini. Pemilik mengabaikan semua persyaratan pengeluaran minimum dan menyiapkan banyak hidangan lezat dan minuman keras untuk semua orang. Dia juga mendirikan panggung sementara dan menyewa beberapa penyanyi untuk hiburan. Orang yang telah memesan seluruh villa adalah seseorang yang sangat penting. Dia adalah Magnus Sutherland. Seorang raja perang dengan catatan pertempuran yang terkenal. Orang harus tahu bahwa raja perang hanya lebih rendah daripada prajurit tertinggi. Selain itu, Magnus adalah raja perang bintang 7. Ada banyak raja perang, tetapi setiap raja perang berbeda. Mereka diberi peringkat sesuai dengan kemampuan masing-masing, kinerja mereka di medan perang, dan kontribusi mereka kepada negara. Hanya ada 2 pangkat perwira, Marsal dan Mayor. Pembagian Kings of War lebih ambigu. Meskipun mereka dapat dinilai dari 1 bintang hingga 9 bintang. Semakin banyak bintang ke peringkat Raja Perang, semakin kuat mereka dan semakin besar kontribusi mereka bagi negara. Itu juga bisa menggambarkan karir mereka di militer. Magnus Sutherland adalah Raja Perang bintang 7 dan jelas merupakan sosok yang berpengaruh. Itulah mengapa pemilik Carefree Villa ingin mendapatkan sisi baiknya. Namun, pemiliknya merasa agak cemas karena dia tidak tahu berapa banyak tamu yang akan bergabung dengannya. Dia lebih suka para koki menyiapkan makanan secara berlebihan. Dia bisa meminta koki memasak di tempat jika tidak ada cukup makanan. Bahkan jika ada lebih sedikit peserta, dia juga tidak keberatan menghabiskan uang untuk acara ini. Makanan 60 meja terlalu banyak, Tuan. Semuanya juga hidangan utama. Ini terlalu boros. Salah satu koki khawatir sebagian besar makanan akan terbuang sia-sia. Bagaimanapun, seorang koki tidak ingin melihat usahanya sia-sia. Jangan khawatir, itu seharusnya benar. Tidak akan ada terlalu banyak pemborosan juga.
Ini adalah Raja Perang Magnus Sutherland Bintang 7 yang sedang kita bicarakan. Kita tidak boleh berhemat pada acaranya. Apakah Anda berpikir bahwa Raja Perang Bintang 7 tidak akan memiliki banyak tamu? Anda akan memiliki semua komandan kepala dan asisten komandan di sini. Ingin menyenangkannya. Berdasarkan tema partainya mengingat kenangan pertempuran, banyak pedagang dan politisi kaya akan memperebutkan tempat di acara tersebut. Aku yakin semua keluarga bangsawan kelas 2 dan kelas 3 menginginkan ini. Pemilik Carefree Villa menyeringai. Aku tidak menyangka Raja Perang Bintang 7 akan mengadakan pesta di Carefree Villa. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk memujinya. Jika aku tidak menagihnya 1 sen pun, itu berarti dia akan berutang budi pada kita. Mengerti? Aku ingin tahu seperti apa Raja Perang Magnus Sutherland ini. Aku ingin tahu apakah dia bijaksana seperti yang kamu pikirkan. Tanya koki itu karena penasaran. Tentu saja dia, pemiliknya tersenyum tenang. Tapi ingat, ini hanya antara kamu dan aku. Sebaiknya kamu tidak membicarakan ini begitu kamu keluar dari ruangan ini. Dia suka mengumpulkan barang antik dan barang berharga lainnya. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan uang. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Perang Bintang 7. Negara pasti memberinya puluhan miliar sebagai hadiah setiap kali dia kembali dari pertempuran. Master Miller berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terlebih lagi, dia menyukai wanita cantik. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Dan saya hanya mendengarnya melalui seorang marsal. Jadi begitulah dia. Koki itu mengangguk. Jika Anda tahu apa yang dia suka, maka Anda harus bisa menyesuaikan acaranya dengan seleranya, Tuan Miller. Itu benar. Meskipun Magnus Sutherland ini menyembunyikan sisi dirinya dengan cukup baik. Tuan Miller mengangguk dan melihat arlojinya. Baiklah. Sudah hampir waktunya. Beritahu koki lain bahwa kita harus menyajikan semua hidangan tepat pukul 12. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti? Master Miller kemudian meluruskan kerah kemejanya dan pergi keluar. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Seharusnya ada banyak tamu di luar. Aku harus pergi dan memperkenalkan diri kepada mereka. Pada saat ini, Jack tiba sendirian di pintu masuk Carefree Villa. Salam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Seorang nyonya rumah melangkah ke Jack dan menunjukkan senyum sopan di wajahnya. Aku. Jack terdiam sesaat sambil memutar otak untuk menjawab. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan para veteran. Mengingat kenangan pertempuran, nyonya rumah menyeringai. Saya tahu Anda di sini untuk pertemuan itu, Tuan. Saya ingin tahu status dan pangkat Anda. Biarkan saya memproses pendaftaran untuk Anda. Dan Tuan kami telah menyiapkan lencana peringatan untuk semua orang di acara tersebut. Anda dapat memasang pin lencana di pakaianmu. Jack berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya hanya seorang prajurit biasa. Karena Raja Perang mengadakan pertemuan, saya di sini hanya untuk bertemu dengan beberapa teman dan mengobrol sambil minum. Senyum di wajah nyonya rumah sedikit memudar ketika dia mendengar bahwa dia hanyalah seorang prajurit. Oh, dia menggumamkan jawaban sebelum berjalan pergi. Hanya untuk kembali dengan lencana yang terbuat dari perunggu. Ini adalah lencana peringatan untuk Anda, Tuan, dan Anda dapat memakainya sendiri. Terima kasih telah mengunjungi Carefree Villa. Kami harap Anda bersenang-senang di sini. Baik, Jack tersenyum pada nyonya rumah sebelum berjalan pergi, bersiap untuk mengenakan lencana. Pada saat yang sama, seorang wanita berambut pendek dengan poni lurus berjalan menuju pintu masuk. Dia memiliki sikap pantang menyerah. Dan orang bisa tahu pada pandangan pertama bahwa dia adalah seorang veteran. Salam, Nyonya. Nyonya rumah pergi untuk menyambutnya dan memberinya pidato pengantar yang sama. Wanita itu tersenyum setelah Nyonya rumah selesai berbicara. Saya hanya seorang panglima. Apakah saya harus mendaftarkan nama saya? Oh, tidak perlu. Ini lencana peringatanmu. Selamat datang di pertemuan itu. Sini. Biarkan aku memakainya untukmu. Kamu memiliki fisik yang bagus. Aku iri. Nyonya rumah tersenyum ketika dia membantu wanita itu mengenakan lencana. Jack memandangi lencana wanita itu. Lalu ke miliknya sendiri. Dia mengerutkan alisnya. Lencana itu hanya sebesar ibu jarinya. Di atasnya tertulis, Reminiscing the Memories of Battle. Dan di bawahnya ada Carefree Villa. Dengan font yang lebih kecil. Jack berpikir bahwa tempat tersebut agak mempertimbangkan untuk mensponsori lencana peringatan itu. Itu adalah kenang-kenangan yang bagus dari acara tersebut. Dan mereka dapat mengiklankan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Namun, dia segera menyadari bahwa lencana wanita itu terbuat dari bahan yang berbeda dari miliknya. Lencananya terbuat dari perunggu.
Sedangkan lencana Panglima perempuan terbuat dari perak. Jack tidak terlalu senang dia diperlakukan berbeda. Komandan perempuan itu memperhatikan Jack. Dia tersenyum padanya dan masuk ke dalam. Jack berdiri di samping, berpura-pura mengagumi tanaman bonsai. Semakin banyak orang tiba di tempat tersebut. Seperti yang diharapkan, prajurit biasa menerima lencana peringatan perunggu sementara komandan kepala dan asisten mereka menerima lencana perak. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang. Pria itu adalah seorang mayor, dan sikap nyonya rumah terhadapnya jauh lebih ramah. Jack melirik lencana peringatan pria itu saat dia berjalan melewatinya. Itu terbuat dari emas. Desain semua lencananya hampir sama, meski bahannya jauh berbeda. Beberapa saat kemudian, Raja Perang Bintang 1 tiba. Dia tampak agak muda dan bersemangat. Lencana orang itu terbuat dari platinum. Jack menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia menyimpulkan bahwa lencana itu memang diberikan sesuai dengan pangkatnya. Hei, kenapa kamu belum masuk ke dalam? Kenapa kamu berdiri di sini? Ini hampir tengah hari. Raja Perang memperhatikan Jack dan tersenyum padanya. Oh, aku hanya melihat-lihat. Jack membalasnya dengan senyuman. Raja Perang tertawa terbahak-bahak. Para nyonya rumah cantik itu telah menarik perhatianmu, kan? Mengapa? Apakah ada orang yang kamu sukai? Jika ada, silakan saja dan dapatkan nomornya. Kita semua adalah pejuang tangguh di medan perang. Jika kita bahkan tidak takut musuh, mengapa kita harus takut pada wanita? Raja Perang tertawa terbahak-bahak dan masuk ke dalam. Jack tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia akhirnya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam. Saat itu, beberapa Rolls-Royce tiba di pintu masuk dan diparkir di tempat kosong. Seorang pria dengan gaya rambut kerucut yang tampak berusia 40-an melangkah keluar dari salah satu mobil. Seorang pria gemuk mengenakan kalung emas besar keluar dari mobil di belakangnya. Lebih banyak pengawal muncul di belakang pria itu. Pria berusia 40-an di depan itu jelas seseorang dari medan perang. Jack bisa merasakan kehadirannya yang mengintimidasi dari jauh. Sementara itu, pria gendut dengan kalung emas di belakangnya jelas berasal dari keluarga kaya yang terlihat agak letih. Lewat sini, Raja Sutherland. Pria kaya itu sangat sopan terhadap pria berusia 40-an. Dia melangkah maju dengan cepat dan membungkuk pada pria itu. Maaf, tapi siapa kamu? Seorang nyonya rumah memperhatikan sekelompok orang yang datang. Alisnya berkerut saat dia melihat. Pria kaya itu mendekatinya dan mengejeknya. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Dia Magnus Sutherland, Raja Perang Bintang 7. Dia penyelenggara acara hari ini. Nyonya rumah di dekatnya terhuyung-huyung ketika mereka mendengar itu. Selamat datang, Raja Perang. Mereka membungkuk dalam-dalam. Baiklah. Baiklah. Cukup dengan formalitasnya. Berapa banyak orang yang datang? Magnus Sutherland memberi isyarat agar mereka tenang. Melapor ke Raja Perang. Tidak banyak orang di sini. Tapi seharusnya ada sekitar 100 tamu di dalam. Salah satu nyonya rumah menjawab dengan singkat. Sementara itu, nyonya rumah lain yang pergi untuk mengambil lencana kembali dan menyerahkan satu kepadanya. Raja Sutherland, bos kami secara khusus menyiapkan lencana peringatan ini untuk semua tamu acara ini. Terimalah. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.